Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih gerahkan kita untuk belajar, untuk bersungguh-sungguh berusaha memahami agama ini. Kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang al-fitrah, dan mudah-mudahan tidaklah kita ini nantinya mati kecuali dalam keadaan di atas al-fitrah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala barakai majelis ini bagi yang duduk di sini maupun bagi yang mendengar dan yang menyebarkannya. Salawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak kita dihimpunkan dengan beliau di yaumil qiyamah. Tidak berpanjang-panjang, langsung saja kita lanjutkan pembahasannya di bagian pembahasan kedua tentang al-fitrah sebagai dalil atas tauhid uluhiyah. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan, kita masuk di pembahasan yang kedua, dalalatul fitrah ala tauhid uluhiyah. Itu bagaimana fitrah ini nanti akan mengantarkan kita kepada tauhid uluhiyah. Qala musannif hafidhahullahu ta'ala, tauhidul uluhiyati huwa ifradullahi ta'ala bil ibadah. Yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah. Wa qad dalat fitratu salimatu ala wujubi ifradihi subhanahu bil ibadah. Fitrah yang sempurna, yang selamat, itu dia akan mengantarkan atau menunjukkan kepada wajibnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Wa annahu al-mustakhiqu lidzalika wahdahu duna ma siwahu minal makhluqina, dan bahwasanya Allah adalah yang berhak untuk diibadahi saja, bukan yang selain Allah dari kalangan makhluk. Allah adalah Rabbul Alamin, dan selain Rabb, di luar himpunan Rabb itu adalah makhluk. Jadi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Fal fitratu, maka fitrah itu adalah markuzun fiha ma'rifatuhu subhanahu wa mahabbatuhu wal ikhlasu lahu wal iqraru bi syar'ihi wa isaruhu ala ghairihi. Maka fitrah itu bertempat di dalam fitrah tersebut apa? Yaitu ma'rifatu subhanahu, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam fitrah itu terkandung itu ma'rifatullah, kemudian mahabbatuhu, yaitu kecintaan kepada Allah, dan ikhlasulahu, ikhlas kepada Allah, wa iqraru bi syar'ihi, ikrar pernyataan terhadap syariat Allah, wa isaruhu ala ghairihi, dan mendahulukan Allah dibandingkan dengan yang lainnya, dari yang lainnya. Jadi di dalam fitrah terkandung apa yang disebutkan tadi itu. Ma'rifatullah, karena kita sudah mempersaksikan itu ketika Allah menyatakan alastu birabbikum. Jadi sudah ada ma'rifatullah. Kemudian ada kecintaan dan seterusnya. Fahiya ta'rifun dalika wa tash'uru bihi mujmalan wa mufassalan ba'da tafsili. Yang demikian itu tadi, yaitu makrifat kepada Allah, kecintaan kepada Allah, ikhlas, dan seterusnya. Ta'rifun dalika wa tas'uru bihi mujmalan. Itu secara umum. Mengetahui yang demikian itu dan menyadari atau merasakan semua itu tadi secara umum. Ada juga yang sebagian yang kemudian terperinci. Pemahaman kita, ta'rif kita, makrifat kita kepada Allah ketika masih belum terbuka segel fitrah itu, maka seperti itu, sifatnya umum. Waja'at rusulu tadkuruha bidalika wa tanabbahaha alaihi wa tafassalahu laha wa tabayyanahu wa ta'rifuha al-asbabu al-ma'aridu li maujibil fitrah. Kemudian datang Rasul, para Rasul. Nah, para Rasul ini mengingatkan fitrah kita bidalika berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Kemudian para Rasul itu juga memberikan peringatan kepada fitrah kita berkaitan dengan
penjelasan-penjelasan yang rinci, penjelasan-penjelasan yang bisa menjadi sebab kita itu mengetahui Rabb kita dan mengetahui hal-hal yang menghalangi fitrah itu untuk bisa mengenal Rabb-nya. Ini bagian dari tafsilnya, dari penjelas. Jadi ketika belum ada Rasul sebenarnya sudah ada default di sana yang itu nanti bisa mengenali Rabb. Nah, ketika Rasul datang itu mengingatkan, memantik dengan syariat yang dibawanya, dengan apa yang disampaikannya, sehingga fitrah itu kemudian mengetahui Rabb-nya menjadi secara lebih mendetail. Sekaligus mengetahui hal-hal yang bisa menghalangi fitrah itu untuk mengetahui Rabb-nya. Wa hakadha sya'nu syara'i illati ja'a biha rusul. Demikianlah eksistensi atau keadaan syariat yang dibawa oleh Rasul, yaitu sebagai pengingat kepada fitrah kita dalam rangka bisa mengetahui atau ma'rifatullah. Fa innaha, sesungguhnya syariat itu amrun bima'rufin wa nahyun 'anil munkarin. Sesungguhnya syariat itu memuat perintah terhadap hal-hal yang ma'ruf, yang baik, wa nahyun, dan pengingkaran dari hal-hal yang mungkar. Wa ibahatu thayyibin, dan membolehkan hal-hal yang baik. Wa tahrimu khabisin, dan pengharaman terhadap hal-hal yang buruk, yang kotor. Wa amrun bi adlin wa nahyun an dzalmin. Perintah untuk berbuat adil dan larangan dari kedzaliman. Wa hadza kulluhu markuzun fil fitrah. Semua itu tadi yang disebutkan itu ada, bertempat, tertanam di dalam fitrah kita. Wa kamalu tafsilihi wa tabyinihi mauqufun ala rusuli. Nah, kesempurnaan penjelasannya, pendetilannya, penjelasan yang detil itu ada pada Rasul, para Rasul. Jadi Allah sudah menciptakan kita di atas fitrah, dan fitrah itu tadi memuat itu tadi potensi untuk mengetahui, untuk ma'rifatullah. Sehingga ketika Rasul diutus oleh Allah menyampaikan apa yang diperintahkan Allah untuk menyampaikan kepada kita, maka dari situlah kemudian kita bisa ma'rifatullah. Karena Rasul menjelaskan hal-hal yang detil, sehingga dengan itu kita bisa mengetahui atau mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan lebih baik. Wa min aujuhi dalalati al-fitrah ala tauhidil uluhiyah mayali. Di antara beberapa sisi pendalilan fitrah tentang tauhid uluhiyah itu sebagai berikut. Yang pertama, anna tauhidal uluhiyati juz'un minal ahdi wal misaqul ladzi akhadahullahu ala bani Adam. Bahwasanya tauhid uluhiyah itu adalah bagian dari perjanjian dan misak yang Allah ambil atas Bani Adam wahum fi dhahri abihim Adam, yaitu saat mereka Bani Adam, kita semua anak turun Adam itu berada di tulang sulbi Adam alaihi salam. Qala Ibnu Katsir menjelaskan berkaitan dengan apa yang beliau sampaikan ini, bahwa bukan ini pernyataan ya, ini bukan hadis. Jadi beliau membuat kesimpulan ini berdasarkan apa yang dijelaskan Ibnu Katsir. Nah, beliau mendahulukan pernyataannya, statementnya didahulukan, baru kemudian dari mana itu statement muncul beliau jelaskan. Qala Ibnu Katsir rahimahullah berkata, fi bayani hadal ahdi wal misak, yaitu dalam ketika menjelaskan tentang perjanjian dan misak. Ketika menjelaskan tentang perjanjian dan misak, kata beliau rahimahullah, wal ahdul ladzi akhadha huwa ma jabaluhu alaihi wa fatarahum alaihi. Perjanjian yang dimaksud itu adalah yang diambil, yaitu sesuatu yang Allah ciptakan mereka di atas perjanjian itu, di atas ahdu itu. Wa fatarahum, dan Allah ciptakan mereka alaihi, di atasnya.
Wa akhadha alaihim fi aslabi annahu rabbuhum wa malikuhum. Yang mana Allah ambil perjanjian itu ketika mereka masih dalam tulang sulbi, bahwasanya Dia, yaitu Allah, adalah Rabb mereka, wa malikuhum, dan raja mereka atau pemilik mereka. Wa anahu, bahwasanya Allah itu la ilaha illahu, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia saja, yaitu Allah. Fa aqaru bidzalika, kemudian Bani Adam itu kemudian berikrar, mempersaksikan, mengambil sumpah atau janji itu. Mereka bersaksi mentauhidkan Allah. Wa syahidu, mereka bersaksi ala anfusihim, atas diri mereka, bihi, dengan persaksian itu, dengan tauhid itu. Wa khalifuhu fa khalifuhu wa tarakuhu, kemudian mereka menyelisihi janji itu, mereka meninggalkan janji itu. Wa ra'aduhurihim, di belakang punggung mereka. Setelah mengambil sumpah perjanjian ikrar di hadapan Allah bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, Rabb mereka, Rabb kita semua, kemudian kita bersaksi bala syahidna, akan tetapi kemudian setelah berjalannya waktu, mereka, sebagian dari kita, makhluknya ini, menyelisih janji itu, bahkan meninggalkannya di belakang punggung mereka, memunggungi perjanjian itu. Wa abidu ma'allahi ghayrahu bila dalilin wala hujjatin, bahkan mengibadahi selain Allah. Jadi mengibadahi Allah juga mengibadahi selain Allah, bila dalilin, tanpa dalil, wala hujjatin, tanpa hujjah, tanpa dasar argumentasi. Tahu-tahu mengibadah yang lain padahal sudah bersaksi seperti itu. La min aklin wala syar'in. Jadi tidak ada dalil ketika mereka itu mengibadai selain Allah, mengibadah yang lain, baik dalil akal maupun dalil syar'i. Wa fi fitri salimati khilafun dalika. Adapun fitrah yang selamat, fitrah yang masih sehat, maka itu berbeda dengan fitrah mereka yang sudah melenceng itu. Wajaat rusulul kiramu min awalihim ila akhirihim bin nahyi andalika, maka kemudian datanglah para rasul yang mulia sejak awal hingga akhir. Rasul yang pertama kali diutus sampai rasul terakhir, maka tidaklah mereka itu datang kecuali mengingatkan untuk melarang kita dari menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Rasul disebut mudzakir, yang mengingatkan apa yang ada di dalam fitrah dan mengingatkan perjanjian yang sudah kita buat antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perjanjian untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Jadi konsekuensi adanya fitrah, yang sebenarnya fitrah itu adalah ikrar kita terhadap rububiyah Allah. Di antara konsekuensinya ya, ketika kita berbicara rububiyah itu kan tidak lepas dari bahwa Allah itu Al-Khaliq, Allah itu Ar-Razik, Allah itu Mudabbir. Jadi Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur segala urusan. Nah, ketika sudah berikrar bahwa Allah itu seperti itu, bahwa Allah yang menciptakan kita, maka konsekuensi dari ketika kita berikrar, ya Allah yang menciptakan kita, ngurusi semuanya, ya sepatutnya berarti yang berhak untuk diibadahi adalah Allah. Kan gitu, konsekuensinya kan begitu. Tetapi ada sebagian yang kemudian dilencengkan, diganggu, dibelokkan oleh syaitan, maka mereka tidak melakukan itu, sehingga mereka justru mengibadahi yang lain. Maka dikatakan di sini oleh beliau, ketika abidu ma'allahi ghairahu bila dalilin wala hujjatin la min aklin wala syar'in. Mereka itu ketika mengibadahi selain Allah itu tanpa dalil, bisa dipastikan tanpa dalil, tanpa hujah, baik hujah akal maupun syar'i. Karena kalau secara akal ketika sudah mengikrarkan bahwa Allah ada Rabbul Alamin, ya logikanya mestinya Allah yang diibadahi. Jangan nyembah selain Allah. Iya, logikanya begitu, tapi ternyata tidak. Maka secara akal itu juga tidak masuk akal. Ketika setelah mengakui bahwa Allah yang menciptakan, tapi justru kemudian membikin dari batu dipahat, disembah, diibadahi. Itu kan aneh ya, sudah nggak masuk akal gitu maksudnya. Makanya dari sisi akal itu sudah tidak bisa diterima seperti itu.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisil fitrah atta tahwid al-mauludi wa tansirihi min kibalil abawaini taghyiran lil fitrah. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang fitrah, yaitu memasukkan tentang bagaimana anak itu menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani, itu dinisbatkan dari sisi kedua orang tuanya. Merekalah yang penyebab perubahan bagi fitrah kedua anaknya. Ma'a anal Yahuda wa Nasoro mukirruna biwujudillahi ta'ala. Padahal Yahudi dan Nasrani itu termasuk yang mengikrarkan, mukiruna yang berikrar tentang wujudnya Allah Ta'ala. Fadalla ala anal fitrata laisat muqtasiratun ala tauhidi rububiyah. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya fitrah itu tidak terbatas hanya berkenaan dengan tauhid rububiyah. Bal tata'addahu ila uluhiyah, tapi juga meliputi lebih jauh dari itu, yaitu mencakup tauhid uluhiyah. Ketika Rasul sampaikan bahwa kedua orang tuanya lah yang menyahudikan, menasronikan, memajusikan. Jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah, gitu kan? Nah, fitrah itu diantara yang tadi disebutkan, dijelaskan oleh beliau, di dalamnya itu ada ma'rifatullah, yaitu makrifat bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Dengan kita bersaksi bahwa ketika Allah menyatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kemudian di hadis itu dikatakan kemudian orang tuanya yang menyahudikan, menasronikan, memajusikan. Itu kaitannya dengan apa? Peribadatan. Ketika seorang menjadi Yahudi, kenapa dia disebut Yahudi? Ya itu karena dia mengibadahi itu. Kemudian disebut Nasrani karena dia punya keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan ibadahnya seperti itu. Maka fitrah ini tidak semata-mata hanya mengakui bahwa ada Rabbul Alamin. Karena kalau hanya semata-mata itu Yahudi Nasrani itu pun juga mengakui itu. Tapi kenapa kemudian dipisahkan kullu mauludin yuladu alal fitrah, kemudian kedua orang tuanya yang kemudian menyahudikan. Jadi ini kan sesuatu yang beda. Fitrah dengan menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, itu sesuatu yang beda. Karena itu beliau mengambil kaitannya bahwa ketika Rasul menjelaskan itu menunjukkan, mengindikasikan bahwa fitrah itu bukan semata-mata hanya mengakui tentang eksistensi wujud Allah saja, tetapi berkaitan dengan ibadah. Setelah pengakuan harusnya diiringi dengan tindakan penyembahan, pengibadahan hanya semata kepada Allah Ta'ala, ya. Di sini dikatakan bahwa baik Yahudi, Nasrani, Majusi itu mengakui adanya Rob itu. Tetapi kenapa mereka disebut Yahudi? Itu kan berkaitan dengan ibadahnya. Iya, dengan bukan semata-mata pengakuan rububiyah tadi, ya. Kalau semata-mata pengakuan tentang rububiyah, mereka sama dengan yang ini. Tapi begitu masuk wilayah orang musyrik pun juga mengakui sebenarnya. Tapi begitu masuk wilayah ibadah beda penyebutannya. Ini ada Yahudi, ini ada Nasrani, ada Majusi. Ada Majusi musyrik. Ya. Dan itu menarik kalau orang-orang musyrik di luar khususnya yang tidak hidup di negeri-negeri Arab, mereka ada kalanya menyebut itu dengan nama yang berbeda. Tapi Yahudi dan Nasrani ini yang dimaksud dan yang mereka kenal itu memang dari para anbiya, dari para rasul, yang kita juga mengimani para rasul itu. Akan tetapi disebabkan kerusakan pada diri mereka ini, maka yang dimaksud namanya masih tetap sama, hanya saja mereka tidak lagi mengibadahi Allah Azza wa Jalla. Artinya bahkan pengetahuan mengenai zat yang dimaksud dan dengan nama yang sama pun, jika kita tidak berhati-hati, jika tidak menjaga diri, maka dimungkinkanlah bagi seseorang, hatta dia itu seorang muslim, jika dia betul belum kokoh imannya, dimungkinkanlah baginya untuk bergeser. Karena itulah kita setiap hari dalam setiap sholat kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditunjuki jalan yang lurus dan bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan yang sesat. Jadi kalau berbicara tentang fitrah kemudian hanya dihentikan pada soal
Loh, kan yang penting sudah yakin ini rububiyah. Itu enggak. Karena konsekuensi dari rububiyah itu ke uluhiyah. Iya. Dan bahkan orang-orang musyrik pun yakin dengan Allah, yakin. Tapi ketika mereka melakukan kesyirikan, ada kalanya pun bahkan niatnya untuk Allah baik, kadang juga untuk Allah dan tetapi ketika berpaling dari tuntunan, maka keyakinan yang sudah sangat yakin pun tidak mengantarkan kepada tauhid, keselamatan. Yang kedua, kemudian poin yang ketiga, anna kulla hayyin siwallahi ta'ala faqirun muhtajun ila jalbi ma yanfa'uhu wa daf'i ma yadurahu. Setiap yang hidup selain Allah Ta'ala itu fakir, dia butuh, muhtaj, dia butuh kepada karunia yang bisa mendatangkan manfaat baginya. Dan dia butuh, dia fakir kepada sesuatu yang dia bisa menjauhkan dari bahaya. Sesuatu yang hidup, ya kita semua makhluk ini yang hidup selain Allah itu pasti butuh pada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa menjauhkan dari madarat. Wa hadza yatahaqqaqu bil amrayni. Ini nampak dengan dua perkara, dua hal. Huma, yaitu yang pertama, husulul matlubul mahbubul ladzi yantafa'u bihi wa yuladdidu. Yaitu sampainya sesuatu yang diharapkan, yang disukai, yang itu bisa memberi manfaat dengannya dan bisa dia bernikmat-nikmat, berlezat-lezat. Jadi butuh pada sesuatu yang bermanfaat, yang dia bisa mendapatkan kenikmatan dari situ. Itu yang pertama. Dan yang kedua, al-mu'inu ala khusulil matlubi wal mani'i minal makruhi. Dia butuh pertolongan, dia butuh yang menolong untuk bisa mendapatkan yang diharapkan dan bisa mencegah dari yang dia tidak sukai, yang dia benci. Dia butuh sesuatu yang bermanfaat dan butuh sesuatu yang bisa menjauhkan dari madarat. Maka kemungkinannya ada dua, itu tadi. Ada dua, yaitu yang pertama dia mendapatkan sesuatu yang memang dia harapkan dan dia sukai, yang itu bisa bermanfaat dan bisa berlezat-lezat dengannya. Yang kedua, dia butuh pertolongan untuk bisa mendapatkan itu, untuk bisa mendapatkan yang diharapkan dan bisa menjauhi dari apa yang dibenci atau tidak disukai. Wala yaqimu wujudil abdi wala salahuhu illa bihadal umur. Maka tidaklah tegak eksistensi seorang hamba dan tidak juga sesuatu itu akan memperbaiki dirinya kecuali dengan dua perkara ini. Dia mendapatkan sesuatu yang memang bermanfaat, kemudian dia ditolong untuk mendapatkan itu. Dia butuh bantuan untuk mendapatkan itu. Wa ala hada, oleh karena itu, fa innallaha ta'ala huwa al-mahbubu al-matlubu li dzatihi wa huwa al-mu'inu ala khusulil matlubi wa ala daf'i wa man'i al-makruhi. Oleh karena itu, kita mafhum bahwasanya Allah Ta'ala adalah mahbub, yang dicintai, matlub, yang diharapkan, kenikmatannya dari Allah itu. Wa huwal mu'inu, dan Allah lah yang menolong, ala khusuli matlubi, atas apa yang kita harapkan, yang diharapkan. Wa ala taf'il wa man'i makruhi, dan atas apa yang, atau melindungi dari atau mencegah dari sesuatu yang dibenci. Allah adalah yang kita harapkan, Allah adalah yang kita cintai, dan sekaligus Allah lah yang menolong kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Dan Allah yang menolong kita bisa mencegah dari apa yang kita tidak inginkan. Wa ma siwahu subhanahu famakruhun. Maka segala sesuatu yang selain Allah itu dia makruh, dia sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang dibenci. Fala budda, maka tidak bisa tidak, an yakuna huwa al-ilahu al-ma'budu duna ghairihi subhanahu. Maka tidak bisa tidak, hendaknya menjadikan Allah itu sebagai ilah, satu-satunya ilah yang diibadahi dan bukan yang lainnya. Pripun ini bahasanya memang ini ya. Iya, harus lebih pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Dan
tergesa-gesa nanti dapat menyebabkan salah paham ya. Iya. Jadi segala sesuatu selain Allah Ta'ala itu fakir. Artinya kalau misalnya dikelompokkan ini ada Allah dan yang lainnya, maka yang lain itu fakir. Fakir kepada siapa ya? Fakir kepada Allah. Fakir kepada zat yang memang diharapkan kenikmatan darinya dan diharapkan pertolongan untuk bisa mendapatkan kenikmatan itu. Yang bahkan Namrud pun fakir. Fakir. Fir'aun fakir. Fakir. Yang paling kaya, contohnya Korun itu juga Fakir. fakir. Dia butuh. Dia butuh. Karena begitu dimasuki Namrud ya. ya Lalat apa? sudah Nyamuk. sudah tidak berdaya dia. Sudah hilang kekuasaannya. Tidak. Dan ini termasuk bagian dari apa tadi, keyakinan itu adalah ini ya, kita juga memerlukan pertolongan Allah untuk menghindari yang kita benci gitu ya. Intinya manusia itu pokoknya selain dari Allah itu dia fakir, dia butuh pada hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat baginya dan bisa mencegah atau menghilangkan mudarat darinya. Dia butuh itu agar, dan dikatakan oleh beliau la yaqumu wujudil abdi wala salahuhu illa bihadal umur. Jadi hamba itu tidak akan bisa eksis kecuali dengan dua hal itu tadi, dia mendapatkan manfaat dan dia dijauhkan dari madarat. Karena begitu dia mendapat kebalikannya, ya dia hancur di situ. Dan manfaat yang paling sempurna yang harus kita usahakan adalah apa yang kita disuruhkan setiap hari untuk memintanya. Ya. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditunjuki, diperjalankan di atas jalan yang benar, bukan jalan orang-orang. Nah, artinya dua hal ini langsung apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya. Maka karena itulah penting sekali bagi kita jika kita konsekuen dengan sholat kita, bukan lalai dari sholat kita. Karena ada kalanya baru saja sholat, tetapi yang kita tekuni, yang kita pikirkan, yang kita perhatikan, mencari remah-remah sisa-sisa dari yang seharusnya kita hindarkan tadi. Nah, untuk bertambah menjadi anak dalam yang lain-lain, yang dicari bukan bagaimana agama yang merupakan jalan lurus ini menuntunkannya, malah cari jalannya yang selain agama, yang jalan yang menyimpang dari agama. Na'udzubillah. Ini menarik ya, bahwa ternyata memang harusnya konsekuensi dari menjaga fitrah itu adalah konsekuen pula dalam menjalankan nilai-nilai agama ini dalam berbagai bidang. Bukan kemudian suka tengok-tengok kepada yang Allah Ta'ala perintahkan kita setiap hari tadi untuk menghindarinya. Itu orang yang tidak pakai ilmu, al-maghdub berarti yang ya. Orang yang berilmu tetapi kemudian nggak mau mengamalkan ilmunya itu. Kemudian yang kedua adz-dzalim, orang yang tidak berilmu, pengen melaku tapi tanpa ilmu. Artinya bahwa berilmu pun tidak cukup kalau tidak menundukkan diri kita kepada jalan yang lurus ini. Dan itu penting untuk kita perhatikan dalam setiap urusan. Kita perlu perhatikan kita ini ngikut kepada siapa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah. Menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan majelis kita ini sebagai majelis yang penuh barokah. Mudah-mudahan ini meneguhkan diri kita untuk dalam setiap urusan senantiasa berusaha memeriksa apakah jalan yang saya tempuh ini, apakah cara yang saya ambil ini sudah merupakan jalan yang bersesuaian dengan Shiratal Mustaqim, ataukah justru jalan yang dimurkai, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat. Semuanya perlu kita perhatikan betul, dan tidaklah kita ini dapat mengokohkannya dengan hanya merasa diri kita sudah benar. Kita perlu senantiasa memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tidaklah kita ini nantinya mati, begitu pula dengan keluarga kita, keturunan kita, maupun sahabat-sahabat kita, keluarga mereka serta keturunan mereka, kecuali dalam keadaan di atas al-fitrah.
Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.